Sejak terbitnya Super Semar, Soeharto perlahan-lahan melucuti kekuasaan Soekarno dengan sangat sistematis. Setelah dijatuhkan, Soekarno menjalani sisa hidupnya sebagai tahanan politik hingga akhir hayatnya menghembuskan napas terakhir dalam kesepian yang menyayat hati. Bagaimanakah kisah terakhir sang proklamator ini? Simak ceritanya di sini. Sebelumnya jangan lupa subscribe, komen channel ini. Menteri-menteri kabinet Dwi Korah di Istana Bogor berkumpul untuk membahas pembunuhan para jenderal Angkatan Darat. Sepekan sebelumnya, Aidit tidak jelas rimbanya. Dalam sidang tersebut, Nyoto dan Lukman mewakili PKI, organ yang dituduh berada di balik peristiwa G30S, menyatakan PKI tidak terlibat dan menganggap peristiwa itu sebagai masalah internal Angkatan Darat. Soekarno menanggapi G30S dengan santai, menyebutnya sebagai riak-riak kecil di tengah lautan. Sidang itu disiarkan TVRI. Ratnasari Dewi, istri Soekarno yang menonton dari rumah di Jakarta, langsung was-was melihat Soekarno yang tenang, seolah tidak ada peristiwa besar yang terjadi. Di tengah situasi yang tak menentu seperti saat itu, Soekarno sangat rawan disalahartikan. Terlebih Soekarno tak hadir di pemakaman para jenderal sehari sebelumnya. Dewi Soekarno menulis surat untuk memperingatkan suaminya. Surat itu pun dibalas oleh Soekarno yang menuliskan, "Kamu jangan salah mengira kepada saya. Pada rapat kabinet itu saya tersenyum untuk menunjukkan kepada dunia bahwa saya aman dan situasi sudah kukendalikan. Saya juga tertawa untuk memberi kekuatan kepada rakyat saya." Kekhawatiran Dewi Soekarno kemudian menjadi nyata. Sikap tenang Soekarno kemudian memicu desas-desus bahwa Soekarno terlibat atau setidaknya mengetahui terlebih dahulu peristiwa G30S. Sejak itu, Soekarno kehilangan kendali penuh atas politik di Indonesia. Peristiwa G30S menjadi babak akhir perjalanan politik dan kehidupan Soekarno. Setelah PKI dan seluruh underbownya dibabat habis, politik keseimbangan yang diterapkan Soekarno sejak 1960 runtuh total. Angkatan Darat tak terbendung. Jenderal Soeharto perlahan mengambil alih panggung dan menyisihkan Soekarno. Lembaran kedua tersibak ketika Soekarno menangani surat perintah 11 Maret 1966. Esoknya, Soeharto membubarkan PKI dan pada 18 Maret menangkap 15 menteri pendukung Soekarno. Pada 27 Maret, Soekarno terpaksa mengumumkan kabinet baru bentukan Soeharto. Setelah kewenangannya dipreteli, Soekarno hanya menjadi tukang teken dokumen. Soeharto mulai menjalankan kebijakan yang bertolak belakang dengan Soekarno dan membatasi bicara Soekarno di hadapan umum. John Dellage dalam Soekarno, sebuah biografi politik, menggambarkan kekecewaan Soekarno ketika kekuasaannya dipreteli Soeharto dengan 5 kata, "Saya diam dalam 1000 bahasa." Namun Soekarno adalah seorang petarung hingga titik terakhir. Dalam pidato pertanggungjawaban Nawaksara di hadapan MPRS tentang peristiwa G30S, Soekarno mengatakan, "Saudara-saudara sekalian, telah menetapkan saya menjadi presiden seumur hidup. Dan pada waktu itu pun saya telah menjawab keputusan saudara-saudara itu dengan kata-kata, alangkah baiknya jikalau nanti MPR bukan sekedar MPRS. Kalau nanti MPR yaitu MPR hasil pemilihan umum." Masih meninjau soal ini kembali. Dan sekarang ini pun saya masih tetap berpendapat demikian. Namun pidato tersebut ditolak oleh MPRS. Pidato pelengkap Nawaksara pada Januari 1967 juga ditolak. Itu adalah usaha terakhir mempertahankan diri Soekarno. Kala pada 12 Maret 1997
MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai presiden dan menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden. Soekarno kini bukan siapa-siapa setelah kehilangan kekuasaan. Dunia Soekarno pun jungkir balik. Atas perintah Soeharto, Soekarno dan keluarganya dipaksa hengkang dari Istana Merdeka dan Istana Bogor sebelum 17 Agustus 1967. Dulu masuk istana sebagai pemimpin besar. Kini Soekarno keluar hanya dengan kaos oblong, celana piyama, bendera merah putih dan beberapa botol minuman ringan, kue dan obat-obatan. Statusnya sekarang adalah tahanan Orde Baru. Awalnya ditahan di rumahnya di Batu Tulis, Bogor, lalu dipindahkan ke Wisma Yaso, Jakarta pada 1969. Soekarno juga harus menghadapi interogasi Kopkamtib soal keterlibatannya dalam G30S. Ia dijaga ketat dan diputus dari dunia luar. Anak-anak dan istrinya memerlukan izin khusus untuk menemuinya dengan waktu terbatas. Soekarno ditinggal istri-istrinya. Dewi dipinta pergi ke Jepang demi keamanan. Haryati dan Yurike Sanger telah meninggalkannya. Sementara Fatmawati sudah putus hubungan sejak 1953, meski tetap menikah secara resmi. Hanya Hartini yang setia sampai akhir. Penahanan ini berdampak buruk pada kesehatannya. Tim dokter kepresidenan yang dulu merawatnya telah dibubarkan. Padahal Soekarno mengidap sakit ginjal parah, jantung dan darah tinggi. Diagnosa baru pun muncul, rematik dan katarak. Sampai akhirnya Bung Karno terkena depresi, setiap hari hanya duduk sambil termenung, malah kadang-kadang ngomong sendirian. Memorinya berubah. Kesehatannya menurun terus-menerus dan semakin merosot. Salah satu yang mengobati kesepian Soekarno adalah saat itu ketika rezim Soeharto mengizinkannya untuk menjadi wali nikah Rahmawati. Kehadiran Soekarno membawa duka bagi halayak. Bung besar kini tampak ringkih, wajahnya bengkak karena penyakit ginjal yang kambuh. Langkahnya tertatih-tatih. Ibu Fatmawati kembali berjumpa dengan Soekarno yang lemah karena sakit ginjalnya yang parah itu kambuh lagi. Pada 6 Juni 1970, di ulang tahunnya yang ke-69, kelima anaknya dari Fatmawati serta Hartini dan 2 anaknya Bayu dan Taufan hadir di Wisma Yaso. Tak ada karangan bunga atau hadiah seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya Soekarno yang makin ringkih akibat penyakit dan depresi. Ulang tahun itu menjadi yang terakhir bagi Soekarno. Pada 11 Juni ia dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto karena kondisinya memburuk. Soekarno terbaring lemah di sebuah ruangan yang terletak di ujung rumah sakit, bercat kelabu, dan untuk mencapai kamar itu harus melalui beberapa koridor yang dijaga militer dengan persenjataan lengkap. Dalam peristiwa itu, Soekarno menerima 2 tamu istimewa. Pertama, Muhammad Hatta, sahabat lamanya yang datang menjenguk pada 19 Juni. 2 proklamator yang pernah pecah kongsi itu akhirnya bertemu dalam momen mengharukan. Soekarno terisak seperti anak kecil saat melihat Hatta. Keduanya hanya bisa menangis bersama dalam pertemuan terakhir mereka. Pada hari yang sama, keluarga Soekarno mendapat kabar bahwa Dewi akan datang untuk menjenguk suaminya. Dewi datang bersama putrinya Kartika Sari Dewi yang baru berumur 3 tahun dan belum pernah bertemu ayahnya. Tangan Soekarno bergerak seakan ingin menggapai putrinya, tapi dia sudah tidak berdaya. Setelah kedatangan Dewi dan Kartika, kesadaran Soekarno perlahan menghilang. Menjelang tengah malam ia koma. Dan keesokan paginya 21 Juni 1970, Soekarno wafat.
Seolah-olah Soekarno hanya menunda kepergiannya untuk menemui 3 orang penting di hidupnya, Hatta, Dewi, dan Kartika. Namun perlakuan kasar terhadapnya belum berakhir. Permintaan Fatmawati agar Soekarno disemayamkan di rumahnya ditolak oleh rezim Soeharto. Soekarno harus disemayamkan di Wisma Yaso. Permohonan Dewi dan Hartini untuk memakamkannya di Batu Tulis juga ditolak. Soeharto hanya mengizinkan Soekarno dimakamkan di Blitar. Pada akhirnya, Soekarno yang besar dalam sejarah Indonesia wafat dalam kesepian dan keterasingan. Perlakuan terakhir yang tidak layak bagi seorang pemimpin besar harus dia alami oleh rezim Soeharto.